Oke. Ya. Yang penting makan obat. Ya. Temennya berdua ini, berdua jadi. Makanya di. Iya ya di mana? Jadi begini itu jangan deh kayaknya macam ya macam-macam masalahnya. Masalah ada dapat jadi anggota dewan. Yang perlu dipahami adalah bahwa orang dengan gangguan jiwa memiliki hak sebagai warga negara yang sama dengan kita semua. Dasarnya apa? Adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nanti Mas bisa lihat di pasal 76 dan 77.c ya. Nah, lalu orang banyak bertanya, bagaimana kalau ODGJ nanti bisa diarahkan nggak, diintervensi nggak, gitu ya. Kalau dia memang ODGJ dan di rumah minum obat dan secara kognitif kemampuan dikatakan layak, tidak ada masalah, ya. Nah, ini yang perlu kita luruskan bersama. Artinya kalau sudah dinyatakan memiliki hak yang sama, ya sama cara kita memandang dengan kita yang notabene mungkin secara mental lebih sehat daripada teman-teman yang terdiagnosis ODGJ. Kalau di rumah sakit, nah ini memang perlu asesmen khusus dari para DPJP, dokter penanggung jawab pelayanan. Jadi mungkin sebelum ditunjuk, misalnya kita punya sekian pasien, lalu dokter harus memilih berapa banyak yang memang dinyatakan cukup mampu baik memahami situasi yang ada maupun kecakapan dalam memilih. Dan biasanya KPU itu mengadakan solisasi Pak ke rumah sakit jiwa kami. Nah, untuk yang di luar itu tadi ya, jadi kalau ditanya bisa ya bisa, tapi memang tidak semua ODGJ bisa. Yang mana? Yang potensial ngamuk, yang gelisah, yang mengundang kegaduhan tentu tidak bisa diberikan hak suara. Kalau untuk di rumah sakit jiwa ini ada berapa Bu ODGJ yang bisa untuk memilih? Saya memang belum bicara dengan para psikiater karena memang kami sedang disibukkan oleh pemeriksaan P3K ini, jadi setiap hari kita pulangnya lewat jam kerja gitu ya. Tapi nanti akan saya bicarakan karena memang kita harus tahu berapa data ODGJ kita pasien ya yang bisa memilih. Kalau saat ini memang keterhunian kami sekitar 35-40%. Nah, dari 40% ini kita akan lihat Pak. Karena kan kita sendiri ada ruang akut, ruang gaduh gelisah, ruang tenang. Mungkin yang di ruang tenang pun tidak semuanya bisa layak untuk menggunakan hak suara. Dan tidak perlu pendampingan loh Pak. Total disabilitasnya ada 1749. Nah, dari semua data tersebut terbagi lagi dalam kategori-kategori. Ada kategori disabilitas fisik, kemudian intelektual, disabilitas mental, sensorik netra, sensorik ungu, dan sensorik bicara. Nah, dari beberapa kategori tersebut dapatlah jumlah total tadi. Nah, untuk yang ODGJ tadi ditanyakan. ODGJ ini mungkin masuk dalam kategori intelektual dan mental. Yang totalnya kalau untuk intelektual ada 104, kemudian mentalnya ada 511. Nah, itu mungkin masuk dalam kategori lebih ke arah ODGJ. Nah, untuk disabilitas fisik di kabupaten kita totalnya 769 pemilih. Kemudian sensorik netra. Sensorik netra ini mungkin lebih ke penglihatan mungkin ya. Nah, itu totalnya 102. Kemudian sensorik ungu pendengaran kayaknya lebih ke arah pendengaran, itu totalnya 61 pemilih. Kemudian sensorik bicara dengan total 202. Dari kesemua tadi, semua jenis disabilitas tadi dapatlah jumlah 1749 masa pilih untuk di kabupaten kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.